Baik anak-anak sekalian, selamat berjumpa bersama saya Pak Joe dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 12 semester 1. Di masa pandemi ini kita semua dituntut untuk bisa mencari berbagai upaya untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dan pada kesempatan ini Pak Guru akan menyajikan kepada anak-anak sekalian sebuah materi yang akan saya sajikan melalui video. Kiranya dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap berusaha, berjuang, dan diharapkan kita sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, selalu pakai hand sanitizer, hindari kerumunan, dan kita ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki materi pembelajaran kita yang pertama, itu tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Adapun sub-sub yang akan kita pelajari dalam bab 1 ini, itu yang pertama hidup manusia yang bermakna, yang kedua itu panggilan hidup berkeluarga, yang ketiga perkawinan dalam tradisi Katolik, yang keempat tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan, yang berikut panggilan hidup membiara, dan yang terakhir panggilan karya atau profesi. Ini sub-sub bab yang akan kita pelajari dalam materi ini. Kiranya kita bisa mengikutinya dengan baik. Subbab yang pertama itu hidup manusia yang bermakna. Apakah Anda merasa hidup Anda bermakna di dunia ini? Kita lihat yang pertama, makna hidup manusia itu sendiri. Langkah pertama, menggali pengalaman manusiawi tentang makna hidup. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama saya mengajak anak-anak sekalian untuk menyimak sebuah cerita berikut ini. Cerita tentang bangkit dari keterpurukan. Pada tahun 2000 bulan Juli, suami saya, ayah dari anak-anak, meninggalkan kami untuk selama-lamanya kembali ke haribaan Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa kiamatnya hidup saya menyaksikan anak-anak yang masih kecil-kecil yang benar-benar membutuhkan kehadiran kedua orang tua mereka. Sampai kira-kira 1 tahun saya dalam keadaan seperti orang yang tidak waras, tidak mempedulikan diri sendiri, serta benar-benar merasakan panjangnya malam. Pada suatu hari kira-kira jam 9 pagi, saya bersiap-siap akan menjemput anak-anak saya yang bersekolah di taman kanak-kanak. Waktu saya membuka lemari untuk berganti pakaian, terlihat sekilas piyama atau baju tidur almarhum suami saya. Piyama itu sangat disayangi oleh suami. Ketika mengenakan piyama itulah saya melepaskan arwah suami saya. Hati saya luluh. Piyama itu saya dekap erat-erat untuk melepaskan rindu dan haru. Air mata menderai membasahi piyama. Saya baru sadar waktu mendengar anak sulung saya yang baru pulang dari sekolah menanyakan adiknya, "Ma, mana adik?" "Ini saya bawa permen untuknya." Saya kaget mendengar si sulung menanyakan adiknya. Ternyata saya bersimpuh mendekat piyama itu hampir selama 3 jam. Saya bergegas meninggalkan rumah untuk menjemput adiknya. Waktu saya tiba di sekolah ternyata sudah sepi dan anak saya pun tidak ada di sana. 2 hari saya dilanda beban perasaan serta bingung entah kemana
saya harus mencari. Tiba-tiba ada orang yang mengantarkan anak saya ke rumah. Rupanya waktu itu anak saya pulang sendiri dan tersesat. Beruntung ada orang berniat baik membawa pulang anak saya. Sejak peristiwa itu saya berjanji untuk setia pada diri sendiri, akan mencurahkan kasih sayang dan perhatian saya kepada ketiga anak-anak saya. Untuk itu, keadaan di rumah saya berubah. Bahkan tidur pun saya pindah kamar belakang bersama anak-anak. Melalui perantaraan Bunda Maria, aku berdoa setiap hari, memohon kekuatan serta berkat dari Yesus Putranya agar dapat berjuang melanjutkan hidup sebagai orang tua tunggal guna membesarkan dan mendidik anak-anak untuk menyongsong masa depan. Ini sekilas pengalaman hidup yang dialami oleh seorang ibu dalam kisah tadi. Bagaimana ia mengalami kesedihan yang mendalam semenjak meninggal suaminya itu, dan dia merasa jatuh dalam keterpurukan. Namun setelah dia menyadari keadaan, dia berubah, dan dengan perantaran Bunda Maria dia berjanji untuk merubah dirinya untuk lebih baik dan bangkit dari keterpurukan demi menjaga dan mengasuh anak-anaknya seorang diri. Baik, bagaimana anak-anak merasakan peristiwa itu? Kita mendalami cerita itu dan anak-anak bisa menjawab beberapa pertanyaan untuk direfleksikan bersama. Yang pertama, apa yang membuat ibu itu sedih berkepanjangan? Yang kedua, apa yang membuatnya sadar? Yang ketiga, apa yang dilakukannya kemudian? Yang keempat, apa pendapat kamu tentang kisah ini? Dan yang terakhir, apakah pengalaman pribadimu atau pengalaman dari orang lain yang kamu dengar tentang makna hidup dalam suatu peristiwa kehidupan? Baik anak-anak sekalian, kita pun sering mengalami masalah-masalah seperti itu, atau juga kita melihat orang lain mengalami masalah-masalah seperti itu. Mungkin juga di antara kita ada orang tua kita yang mengalami masalah-masalah seperti itu. Dari masalah-masalah seperti itu, ada beberapa hal yang harus kita ambil, kita petik dari persoalan-persoalan yang dialami tadi. Mengapa ibu itu bisa bangun kembali? Karena ia bangkit dari keputusasaan yang mendera hidupnya setelah ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Kita pun pasti mengalami hal-hal keterpurukan dalam hidup kita atau orang lain. Di sini kita harus bangkit dari keputusasaan yang mendera hidup kita, dan kita bangkit bersama dengan Tuhan dan Bunda Maria untuk memulai kehidupan yang baru. Itulah kehidupan yang bermakna. Yang berikut anak-anak sekalian, kita menggali ajaran kitab suci tentang makna hidup manusia. Sekarang coba buka kitab suci kalian. Lihat Injil Matius bab 5 ayat 1-12 tentang 8 sabda bahagia Yesus. Peguru akan membacakan Injil Matius bab 5 ayat 1-12 tentang 8 sabda bahagia Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Baik, dalam kaitan dengan makna hidup manusia, apa ajaran kitab suci tentang makna hidup manusia? Dari teks kitab suci yang tadi kita dengarkan bersama, atau yang anak-anak bacakan sendiri, mari kita bersama-sama menggali makna tentang hidup manusia menurut kitab suci, dalam hal ini 8 sabda bahagia Yesus. Baik, dari teks tadi yang tadi kita sudah baca bersama, apa pesan yang disampaikan dalam teks itu untuk kita semua? Lalu yang berikut, apa saja sabda bahagia yang disampaikan Yesus? Lalu apa maksud sabda bahagia Yesus itu? Dan bagaimana upaya-upayamu sebagai pengikut Yesus untuk membuat hidupmu bermakna di dunia ini? Mari kita mendalami bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Guru akan memberikan peneguhan kepada kita semua. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa hidup kita sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita menjadi orang yang hidup penuh kebahagiaan. Bandingkan Matius bab 5 ayat 3 sampai 12. Tantangan dari sabda-sabda bahagia adalah agar kita membuka hati bagi Allah dan memperkenankannya mengubah hidup kita. Kita membuka hati bagi Allah dan memperkenankannya untuk mengubah hidup kita. Kita sering menutupi pintu hati kita bagi Allah. Mari kita membuka pintu hati kita lebar-lebar Allah, agar Allah berkenan mengubah seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil untuk memasuki kerajaan-Nya. Sekalipun hidup terasa sangat sengsara, bernasib sial, dan tidak pernah nyaman akan dunia ini, namun sebagai pengikut Yesus Kristus yang sejati, kita akan bahagia karena kasih Allah tidak pernah terlepas dari awal sampai akhir. Kasih Allah tidak akan pernah lepas dari awal sampai akhir hidup kita. Walaupun kita sangat susah dan menderita, namun Allah tetap mengasihi kita. Kembalilah kepada Allah. Semua orang yang mengalami keterpurukan hidup, yang mengalami sengsara, bernasib sial, yang mengalami ketidaknyamanan hidup di dunia ini, yang merasa putus asa, kita harus kembali kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, karena Dialah yang akan meringankan segala beban kita. Perlu kita sadari bahwa ketentraman hidup di dunia ini adalah berkat dari Allah yang membuat kita senang, namun penderitaan dunia juga adalah berkat yang membuat kita semakin bertumbuh. Kadang kita hanya merasa senang saja, namun ketika kita mengalami kesusahan, kita tidak menerimanya. Sebenarnya senang adalah berkat,
dan susah itu juga adalah berkat yang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kedewasaan. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang langkah yang ketiga, bagaimana menghayati hidup sebagai anugerah Tuhan. Sebagai refleksi dari seluruh materi singkat ini, saya mengajak anak-anak sekalian untuk menuliskan sebuah refleksi tentang makna hidup bagi dirimu dan apa saja yang perlu kamu lakukan sebagai pelajar untuk mengisi hidupmu secara berkualitas. Jadi Anda menulis sebuah refleksi tentang makna hidupmu. Dan refleksi itu ditulis atau diketik dalam selembar kertas, lalu di-scan, kemudian di-foto atau di-foto dan di-scan, kemudian dikirim melalui Google Classroom yang sudah dibagikan kepada anak-anak sekalian. Nanti Pak Guru akan memeriksanya dan menjadi satu nilai dari tugas yang Anda berikan kepada Pak Guru, dan Pak Guru akan menilainya. Baik anak-anak sekalian, untuk materi pertama ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pada materi yang berikut dalam video yang berikut. Jangan lupa anak-anak selalu berdoa dan juga selalu menjaga protokol kesehatan. Berdoa supaya Tuhan bisa mengakhiri seluruh masalah-masalah yang dialami di dunia ini, terutama virus corona yang lagi mewabah, dan kita berdoa agar kita diberi kesehatan yang baik dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dan memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan hal-hal lain yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kiranya kita senantiasa diberkati Tuhan dalam seluruh hidup kita. Baik, hanya ini saja yang Pak Guru sampaikan. Sampai berjumpa dalam video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih, penggawang. Tuhan memberkati kita semua.